Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja di mana saja antum berada, dan para ikhwah kru Roja di Cilengsi dan juga Roja di daerah lain yang insya Allah semoga senantiasa semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentunya pujian mengiringi perjumpaan kita di sore hari ini. Kita memuji dan bersyukur serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena hakikatnya tidaklah terjadi segala sesuatu kecuali dengan izin Allah, termasuk adalah pertemuan kita di sore hari ini. Pertemuan yang insya Allah penuh berkah di majlis yang sangat dicintai oleh Allah, majlis ilmu, dalam rangka mencari perkara yang insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan segala keutamaan dunia dan akhirat, yaitu talabul ilmi. Ini merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang sangat besar, yang patut kita syukuri, patut kita agungkan Allah di atas nikmat ini, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya subhanallah, kebahagiaan seorang hamba tergantung dengan kekuatan ilmunya. Setelah itu dilanjutkan dengan kekuatan amalnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, senantiasa kita dengar perkataan beliau, membuat sebuah kesimpulan. Kata beliau rahimahullah, al-khairu was-salahu was-sa'adatu wal-falahu munhasirun fi naw'ain, kata beliau. Bahwasanya segala kebaikan, al-khair wassalah, dan kesalehan, kita akan menjadi saleh, wassa'adatu, dan kebahagiaan, wal falah, begitu juga kemenangan. Itu semuanya kebaikan, kesalehan, kebahagiaan, kemenangan, munhasiran, terfokus fi naw'aini, di dalam dua perkara. Ya, apa dua perkara tersebut? Qala al-ilmu nafi' wal 'amalus salih. Yaitu di atas dua perkara, yang pertama adalah ilmu yang manfaat, yang kedua amal yang saleh. Allahu akbar. Maka tanpa kedua perkara tersebut, yang paling pertama adalah ilmu, seorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, khususnya di akhir zaman seperti ini, na'am, di zaman fitnah, baik fitnah syubhat maupun di fitnah syahwat, gelombang subhat yang terus ya
gelombang yang subhat yang terus menerpa kita, andai kata tidak ada kekuatan ilmu, maka seseorang akan terombang-ambing di atas gelombang tersebut. Akhirnya dia terjerumus kepada kesesatan-kesesatan, khususnya dalam beragama. Karena penyakit syubhat dan gelombang syubhat, ya gelombang yang akan menyesatkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun pelakunya terlihat semangat di atas agama. Karena mereka memahami agama, melakukan agama, semangat di atas agama, di atas kekeliruan, kesalahan. Begitu juga gelombang syahwat, subhanallah, ya. Semakin dibuka, yang merupakan fitnah akhir zaman, ya. Subhanallah, syahwat wanita, syahwat tahta, syahwat harta, ya, syahwat perut, syahwat mata, syahwat telinga, yang diusung oleh propaganda iblis dan syaitan, yang diiringi dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, syahwat kita. Allahu Akbar. Tidak ada yang selamat di akhir zaman ini kecuali sedikit. Maka tidak ada yang bisa membentengi seorang hamba kecuali ilmunya. Naam, termasuk ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Kita pun tidak lupa di hari ini, Allahu Akbar, kita dalam keadaan ya semakin merebahnya ya virus COVID-19. Bahkan sekarang dengan kabarnya varian baru dan seterusnya, Allahu Akbar, bahkan pemerintah pun memberlakukan ya PPKM darurat, ya, dan kita saksikan, masya Allah, saudara-saudara kita banyak yang terpapar, bahkan sampai yang wafat. Akhi, subhanallah, dalam kondisi seperti ini pun kita membutuhkan kekuatan ilmu. Akan kita, agar kita semakin tenang, selalu tenang di setiap keadaan. Karena subhanallah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad Asbab Munsyirahis Sadr, sebab-sebab lapangnya dada, yang paling pertama yang beliau sebutkan, dada seorang akan lapang, akan tenang, akan tumaknina, tidak gundah, tidak galau. Naam, yang paling pertama adalah sebabnya yaitu al-ilm, ilmu. Makanya kata beliau, orang berilmu ya asrahun nasi sadran wa awsa'ahum quluban hatta yakuna awsa' minad dunya wa ma fiha. Kata beliau, orang yang berilmu itu paling luas dadanya, paling lapang hatinya, sehingga hati mereka melebihi luasnya dunia dan seisinya. Masya Allah. Ya. Oleh karena itu subhanallah, perlu ilmu. Ya. Oleh karena itu himbauan atau nasihat saya untuk pribadi dan untuk kaum muslimin seluruhnya, ya, agar senantiasa istiqamah di atas jalan talabul ilmi. Hati dan jiwa dan raga kita dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita mohon kepada Allah ilmu yang manfaat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan dari buku yang alhamdulillah ya kita siapkan untuk memang tazkiyatun nufus yang berkaitan dengan kekuatan iman, kekuatan tauhid, keyakinan seorang hamba dengan Allah, yang kita temakan dengan hati yang menauhidkan Allah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, ma'asyiral muslimin, ya, kita akan membahas bab yang ke-8. Ya. Bab yang ke-8 dari pembahasan-pembahasan sifat-sifat hati qalbu yang suci dan bersih, ya, dan di atas kesuciannya dia terdapat dalamnya kekuatan iman, maka hati yang seperti itu memiliki sifat-sifat yang nampak, ya, pada diri seorang hamba, walaupun tentunya adalah ya merupakan amalan hati, namun nampak pada kepribadiannya, nampak pada yaitu perilakunya, nampak dalam kehidupannya yang bersumber dari kekuatan iman, ya, dan ketauhidan seorang hamba dalam hatinya, yaitu
Lihat di halaman 118, setelahnya 119, yaitu hati yang senantiasa kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Ya, hati yang senantiasa kembali kepada Allah. Bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah, bahasa syariat kita disebut dengan al-inabah. Al-inabah yang artinya secara etimologi dari kalimat anaba yunibu, inabatan, ya, yang berarti raja'an, ya, ruju'an, yang artinya kembali. Ya, pelakunya disebut munib, orang yang senantiasa kembali. Namun kembali yang dimaksud adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana lihat ditegaskan dalam surat Az-Zumar ayat 39 di halaman 122, ya, Allah katakan wa anibu ila rabbikum. Allah perintahkan kita untuk inabah. Wa anibu ila rabbikum. Hendaknya kalian kembali kepada Rabb kalian. Anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada keharibaan Rabb kalian, kepada Allah. Wa aslimulah. Dan berserah dirilah hanya kepada Allah min qabli ayyatiyakumul adab. Sebelum tibanya ke tengah kalian adab, summa la tunsarun, lalu setelah itu kalian tidak mendapatkan pertolongan. Nah, ini perintah Allah, ini penegasan Allah agar hamba-hambanya, siapapun hambanya tanpa terkecuali, baik hamba khusus, yaitu orang-orang yang telah beriman kepada Allah, adapun hamba-hamba umum, ya, yang yaitu seluruh, ya, hamba-hamba umum, yaitu seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, begitu jinnya, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-ruju' wal inabatu ila Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semangat penuh kecintaan dan kesungguhan, melakukan ketaatan kepada Allah, ya, dengan sempurna, baik yang wajib-wajib, begitu juga dengan yang sunnah-sunnah, dan sebaliknya meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah dalam bentuk inabah. Sebagai bentuk inabah, meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah, baik yang sifatnya haram, jelas, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun yang sifatnya makruh, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syubhat yang tidak jelas. Maka secara totaliti Allah perintahkan kita untuk kembali dan istislam. Lihat Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah. Nyerah. Gimana akhi nyerah itu? Ya, orang kalau nyerah berarti sudah manut, tunduk, patuh. Ya, tidak sedikit pun ada penolakan, tidak sedikit pun ada pembangkangan dengan segala perintah-perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun melakukan atau meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim, lihat di halaman 120. Ya. Ketika beliau menerjemahkan makna inabah, kata Imam Ibnu Qayyim, qala al-inabatu al-musara'atu ila ridallah. Yaitu upaya seseorang untuk bersegera, al-musara'ah, cepat-cepat, bersungguh-sungguh, ya, berlomba untuk menuju keridhaan Allah, itu inabah. Ya, ar-ruju' ilaih, kembali kepadanya, fi kulli hinin, di setiap waktu, ma'a ikhlasil amal lillah, ya,
yang disertai dengan mengikhlaskan seluruh amal hanya untuk Allah. Masya Allah. Berarti di sini ada apa? Ada kesigerapan. Al-inabah di dalamnya ada kesigerapan, yaitu bercepat-cepat, musabaqah, musara'ah, segera dilakukan setiap saat ini. Lalu subhanallah, tidak disebut inabah kalau kita terpaksa, atau kalau kita ingin dipuji orang, kalau kita ya juga sambil juga inabah kepada selain Allah. La, kata beliau, ma'a ikhlasil amali lillah, sembari atau ya dan diiringi dengan mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah. Tidak untuk selain Allah dan tidak kepada selain Allah. Jauh dari bentuk penyekutuan Allah, baik syirik kecil, ya ada riyaknya, ada sum'ahnya, ada ujubnya, ada takaburnya, ada ingin urusan-urusan dunia yang dia inginkan dari amalnya, sekedar dunia, ataupun dia berharap yaitu, ataupun dia menyekutukan Allah dengan selainnya. Itu syirkul akbar, disertai dengan syirik besar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena di sini disebutkan makna inabah berarti mengkonsentrasikan hati secara penuh. Ya, hati kita senantiasa nyambung, tersambung. Ya, konsentrasi bersama Allah. Senantiasa mengagungkan Allah. Ya, dengan mengagungkan perintah-perintahnya. Menjaga diri dari segala apa yang dilarang olehnya. Lalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penuh dengan kecintaan. Isinya adalah zikrullah. Mengingat Allah penuh dengan kecintaan. Dan subhanallah mengkonsentrasikan anggota badan untuk mentaati Allah dan mengikhlaskan amal hanya untuk Allah dan selalu mengikuti sunnah Nabi. Begitu kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Maka istrinya kata beliau apa? Isinya apa? Isinya adalah masuk mengkonsentrasikan hati, ya, naam, secara penuh kepada Allah, senantiasa mengagungkan Allah, mengingat dan senantiasa berzikir kepada Allah, dan subhanallah penuh dengan rasa cinta dan pengagungan, dan anggota badannya pun digerakkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, penuh dengan keikhlasan, tentunya dengan mengikuti sunnah tuntunan Rasulullah SAW. Itu makna inabah. Makanya subhanallah ma'asyiral muslimin, ya, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya menyebutkan, atau Al-Imam Ibnu Qayyim masih dalam perkataan yang lain, lihat halaman 124, ya. Nah, kata beliau, barang siapa yang telah menempati kedudukan taubah, ya, itu taubat, dan kemudian nanti akan kita bedakan antara taubat dan inabah. Setiap inabah taubat, tidak setiap taubat inabah, ya. Nanti akan kita bedakan. Ya, dan berdiri pada kedudukan tersebut berarti dia telah memiliki seluruh kedudukan Islam. Maka, masya Allah, maka inabah ini hakikatnya adalah seluruh rangkaian Islam. Subhanallah. Ya, al-inabah, hati yang inabah, yang munib, yang kembali kepada Allah, berarti hati yang kembali kepada seluruh syariat Allah. Ya, baik dari sisi mengamalkan perintah atau meninggalkan larangan. Karena tidak disebut seseorang itu munib atau telah melakukan inabah, bentuk rujuk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali setelah dia betul-betul ya kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala melalui tuntunan Rasulnya, penuh dengan pengagungan, penuh dengan kecintaan, ya, penuh dengan yaitu rasa takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masa itu disebut inabah. Naam.
Di dalam di halaman 127 kita katakan di sini bahwa seseorang tidak dikatakan munib atau inabah kecuali apabila dia memenuhi 4 kriteria. Ya. Seorang mukmin belum mencapai predikat munib yang sebenarnya hingga terkumpul padanya 4 kriteria. Kriteria pertama adalah senantiasa mencintai Allah, cinta di atas kekuatan cinta. Dengan kecintaan yang murni. Waladina amanu asyaddu hubban lillah. Kekuatan cinta kepada Allah. Dan memang seyogianya demikian, akhi. Kalau antum sangat mencintai sebagian dari ahli dunia, penduduk dunia seperti ayahanda kita, ibunda kita, anak-anak kita, atau orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita, dari bos kita misalkan, sahabat kita yang senantiasa Masya Allah menolong kita, donatur-donatur kita, Masya Allah kita cintai, Masya Allah, yang telah memberikan kebaikan kepada kita, ya kita sangat cintai, maka demi Allah hakikatnya seluruh kebaikan itu tidak mungkin datang kecuali dengan izin Allah. Dan Allah lah yang memberikan segala kebaikan kepada kita dari semenjak sebelum kita diciptakan sampai nanti kita bertemu dengan Allah, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sepatutnya Allah zat yang paling kita cintai. Andai kata tidak Allah, tidak akan ada kehidupan ini. Tidak akan ada nikmat-nikmat ini. Tidak akan ada segala sesuatu yang kita rasakan nikmatnya di dunia ini. Laula Allah, andai kata tidak ada Allah. Satu, kecintaan. Yang kedua, ayil ikhwat, ya, ketundukan. Ya, ketundukan yang murni hanya kepada Allah. Berserah diri. Tunduk dan patuh. Sam'an wa ta'ah. Senantiasa terus mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Ya, apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka dia lakukan sesuai dengan ya kemampuan setelah dia mengerahkan kemampuannya. Dan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berusaha dia meninggalkannya. Ya. Itu yang kedua, yaitu ketundukan secara totaliti kepada Allah. Naam, tidak ada sedikit pun penolakan atas perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, walaupun terkadang harus melawan ya hawa nafsu atau kebiasaannya yang subhanallah telah lama dia geluti sebelumnya. Kemudian masyaallah muslimin rahmatullah, yaitu naam, menghadapkan diri hanya kepada Allah, yaitu dengan mengikhlaskan amal. Betul-betul hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Dia lakukan ketundukan-ketundukan itu dengan semangat dan betul-betul hanya kepada Allah. Dan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas lillahi azza wa jalla. Tidak ada indikasi-indikasi lain. Ya, dari indikasi-indikasi dunia. Ya, tadi jauh dari perkara-perkara yang menjerumuskan dia kepada kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian ma'asyiral muslimin juga yang terakhir adalah al-i'radu an ghairillah, dan dia berpaling dari selain Allah. Berpaling dari bentuk penghambaan dan kembali kepada selain Allah. Naam. Ya. Maka itu syarat ketika seseorang ingin sempurna inabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istilah inabah yaitu yang berarti kembali kepada Allah. Baik. Di sana ada istilah yang lain yang hampir serupa tapi secara khusus ada perbedaan. Kembali kepada Allah yaitu inabah, dan di sana ada istilah at-taubah, bertobat. Ya, bertobat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-inabah wa taubah.
Di sana ada istilah tadi, inabah, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Dan juga ada kalimat at-taubah. Dari kalimat taba yatubu taubatan yang artinya juga sama. Raja'a yarji'u. Ya, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apa perbedaannya? Perbedaannya yang pertama, ma'asyil muslimin, orang-orang yang munib tidak mesti sebelumnya melakukan dosa. Satu. Makanya nanti akan kita sebutkan, Allahu Akbar, di antara sifat para anbiya adalah mereka orang-orang yang munib. Orang-orang yang munib. Allahu Akbar. Semua kita pun termasuk hamba-hamba yang munib. Jadi inabah tidak mesti orang-orang yang kembali kepada Allah, konsentrasi dengan Allah, penuh dengan pengagungan, rasa takut dan kecintaan yang kuat kepada Allah. Lalu tergerak seluruh anggota badannya untuk melakukan segala ketaatan kepada Allah, penuh dengan keikhlasan dan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mesti diawali dengan perbuatan maksiat. Memang dia ada. Makanya inabah itu adalah hakikat ibadah. Inabah adalah hakikat ibadah. Yang untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, bahwasanya inabah juga bisa dikatakan setelah bertaubat, hanya saja memiliki kekuatan ketaatan yang berlebih dari sekedar taubat. Kita tahu ya, taubat itu gimana? Ya tadi, taubat itu diawali dengan sesuatu dia melakukan dosa. Inabah tidak mesti. Yang kedua, taubat itu, akhi, naam, dia cukup dengan apa? Satu an-nadam, bersedih, menyesali, dia bersedih, astagfirullah, astagfirullah, menyesal. Sedih, ada kepiluan. Ada penyesalan dari dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Satu, an-nadam. Yang kedua, al-iqla', mencopot. Dia copot. Maksiat dia lakukan. Misalkan dulunya dia melakukan kesyirikan, dia copot. Dia melakukan kebid'ahan, dia copot. Tidak lagi dia melakukan bid'ah-bid'ah dalam agama. Dia melakukan maksiat, na'udzubillah, peminum khamar, pemakan riba, na'udzubillah, katakan terjerumus kepada zina. Ya, atau suka menghibah atau membuka aurat. Ya, dan seterusnya dari dosa-dosa besar. Durhaka dengan orang tua, senantiasa ribut dengan tetangga, mendolimi istri, tidak adil dengan mereka, misalkan. Maka dia bertobat dan dia ikhla, dia copot. Yang ketiga, al-azam, yaitu bertekad kuat tidak akan balik. Bertekad kuat tidak akan balik kepada perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Maka itu taubah. Nah, sekedar itu dikatakan taubah. Ya. Contoh misalkan seseorang muslim, naam, dia dulunya pemakan riba atau pelaku riba, pembisnis riba. Dia salat, dia puasa, naam, dia berjilbab, ada tidak ada. Lalu setelah itu datang kepadanya peringatan bahwasanya naudzubillah, bahwasanya perbuatan riba atau dosa riba, dosa yang dahsyat, paling ringannya saja seperti seseorang menggauli ibunya sendiri, itu paling ringan dari dosa riba. Maka nanti di hari kiamat la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dia tidak akan bisa bangkit dari kiamat kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang kerasukan setan. Maka dia takut kepada Allah, akhirnya dia berhenti dari riba. Ya, dan dia terus melakukan ibadah kepada Allah. Adapun ibadahnya dia teruskan. Itu taubat. Namun ya, dikatakan inabah, kalau tadi taubat, dikatakan inabah kalau dia setelah taubat, Masya Allah, bukan sekedar menghentikan perbuatan dosa dan menyesal dan dia berazam kuat, tapi dia gantikan dengan amalan-amalan saleh. Masya Allah, ya. Dia pun tingkatkan zikirnya kepada Allah, tingkatkan sholatnya, bahkan ditambah dengan sholat malam. Ya. Dia pun berinfak di jalan Allah. Dia pun berpuasa
setelah yang wajib, yang sunnah-sunnah. Masya Allah. Dia pun senantiasa menjadi penghuni masjid di sholat-sholat yang 5 waktu ketika dia laki-laki. Dia pun tutup auratnya dengan sempurna. Itu namanya apa? Inabah. Jadi ada kekuatan rujuk, kembali kepada Allah setelah taubat. Itu namanya inabah. Kalau sekedar dia stop dari perbuatan dosa, itu taubat. Bisa ya dibedakan ya? Jadi kalau inabah sekali lagi pertama apa? Inabah dan taubat perbedaannya. Kalau inabah tidak mesti sebelumnya melakukan dosa. Kalau taubat sebelumnya melakukan dosa. Yang kedua, ya, taubat yaitu sekedar dia stop dan menyesal dan sedih dan azam kuat untuk tidak kembali ke perbuatan dosa. Kemudian bila dia bersungguh-sungguh setelah itu melakukan ketaatan kepada Allah, jangan tanya yang wajib, yang sunnah dia tegakkan. Jangan tanya yang haram, yang syubhat dia tinggalkan. Maka dia disebut taibun munib. Makanya boleh kita katakan, yaitu setiap yang taubat, kullu mudimin taib, walaysa kullu taibin munib. Ya, setiap yang munib, ya, kembali kepada Allah, dia dikatakan juga taib. Itu orang yang taubat, dan namun tidak setiap yang orang taubat itu otomatis kita katakan dia juga munib. Semoga bisa dipahami ya. Disebutkan keterangannya di halaman 121. Bisa nanti dibaca ya. Nah, seputar itu perbedaan antara al-taubah wal inabah. Masyaallah muslimin, Allahu akbar. Ya. Di halaman 123 kita katakan di sini, Masya Allah, akhi, semoga kita bisa bersifat dengan sifat inabah ini. Karena sifat inabah merupakan sifat para rasul. Allahu akbar. Sifat inabah merupakan sifat para nabi dan rasul. Rating manusia tertinggi yang dijamin keselamatan dunia dan akhiratnya. Maka subhanallah, kalau kita bertasabuh dengan mereka, menyerupai mereka, ya, di antaranya adalah mereka adalah hamba-hamba yang munib, maka ketahuilah, Allahu akbar, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang sempurna. Lihat Allah sebutkan dalam surat Sad ayat 24 tentang Daud. Qala Allah azza wa jalla, wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbah wa kharra raki'an wa anab. Ya. Dan Daud berkata, Daud menduga bahwa kami yang mengujinya. Maksudnya ujian itu ketika datang, bahwa Daud meyakini bahwasanya ujian dari Allah. Ya, fastaghfara rabbahu, maka Daud pun meminta ampun kepada Allah. Wa kharra raki'an, dan dia pun tersungkur, yaitu sujud. Raki' di sini maknanya sujud. Tersungkur sujud, wa anab, dan dia berinabah kembali kepada Allah. Ya, subhanallah, di berita tentang siapa? Nabi Daud alaihi salatu wassalam, salah satu dari Nabi Bani Israel yang kita cintai, yang kita muliakan. Bahwasanya di antara sifat Daud diceritakan oleh Allah, bahwasanya ketika beliau mendapatkan ujian dari Allah, dia beristighfar kepada Allah, lalu dia pun tersungkur sujud kepada Allah, dan dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Anab, ya. Lalu Allah juga bercerita tentang Nabi Sulaiman. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan summa anab. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan di atas kursinya suatu jasad. Kemudian dia pun kembali kepadanya. Ya, summa anab. Ya. Nah, tentunya kita tahu tentang bagaimana gagahnya Sulaiman. Allah uji dengan apa? Nikmat. Ya. Makanya ketika Nabi Sulaiman, Masya Allah ya, bisa menundukkan jin, bisa mendengar suara hewan, bahkan semut ketika berbicara, Nabi Sulaiman memahaminya. Ya. Nah, dan Nabi Sulaiman diberikan pemahaman yang kuat oleh Allah. Subhanallah.
Kata Nabi Sulaiman, kata Nabi, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an akfur. Inilah ujian dari ujian Allah kepadaku untuk mengujiku. Ini keutamaan Allah atasku untuk mengujiku, aku kufur atau syukur. Naam, di antaranya Nabi Sulaiman memiliki kerajaan. Naam, dan Nabi Sulaiman disebutkan summa anab, dan dia termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah. Anabu yunibu inabah. Munib, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan begitu juga Nabi Syuaib ketika beliau berbicara di depan kaumnya, beliau mengatakan wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya. Tidaklah ada taufik pada diriku kecuali dengan pertolongan Allah. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu, yang hanya kepadanya aku berserah diri. Menyerahkan segala urusanku, karena segala urusan ada di tangan Allah. Wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya aku berserah diri. Aku kembali. Unibu anaba yunibu. Ya, hanya kepadanya aku kembali. Ya. Begitu juga subhanallah perkataan tentang Nabi dua Khalilur Rahman. Khalilur Rahman yang pertama Ibrahim. Lihat Allah bagaimana cerita tentang Ibrahim. Lihat dalam satu Hud ayat 75 Allah katakan, Inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar yang seorang nabi yang santun. Awwahun, yang subhanallah lemah lembut dan santun, ya, dan munib, dia senantiasa hamba yang kembali kepada Allah. Munib, Ibrahim munib. Ini sifat Ibrahim Khalilur Rahman. Ditutup dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan juga dalam surat Asy-Syura, ya, Allah katakan dzalikumullahu rabbi, kata Rasulullah SAW. Allah bercerita tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dzalikumullahu rabbi. Itulah Allah satu-satunya Rabbku yang aku sembah. Ya, tawakkaltu wa ilaihi unib, yang aku kepadanya berserah diri dan hanya kepadanya aku kembali. Wa ilaihi unib, hanya kepadanya aku kembali. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Masya Allah. Ya. Maka inabah atau seseorang yang munib ini merupakan sifat dahulu yang Allah sebutkan tentang para nabi. Naam, subhanallah. Kenapa demikian? Naam, karena mereka orang-orang yang pertama memiliki kekuatan cinta. Naam. Kelompok manusia memiliki kekuatan cinta yang dengan cintanya, Masya Allah, dia peruntukkan segala-galanya untuk Allah. Ya, dia menghambakan diri kepada Allah, dia tunduk dan patuh, melakukan segala ketaatan kepada Allah, ya, dengan secara totalitas, dan juga meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya dia mentauhidkan Allah. Seluruh para nabi adalah imamu ahli tauhid. Ya, yang dengannya dia tunduk dan patuh dengan seluruh syariat perintah Allah, dan dengannya dia senantiasa berada di atas akhlak yang mulia. Ya, di atas akhlak yang mulia. Oleh karena itu ikhwan subhanallah, kriteria orang yang munib pertama, ya, adalah orang-orang yang menegakkan tauhid. Pertama adalah orang-orang yang menegakkan tauhid. Hanya mentauhidkan Allah, hanya menyembah Allah. Hanya menjadikan Allah lah zat satu-satunya yang dia sembah di alam semesta ini. Disujudi, dirukui, disambat-sambat namanya, disembelihkan untuknya, ya, naam diagungkan, dicintai, disumpah dengan hanya dengan namanya, bersumpah hanya dengan namanya, ya, ditakuti, diharapkan, ditawakali, dimintakan pertolongan, diharapkan bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat hanya Allah, dan dia pun serahkan segala urusannya kepada Allah. Ya, tawakkaltu dalam ayatnya alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, kata
Allah, tentang bercerita tentang perkataan Rasulullah. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Satu, akhi, sifat atau seseorang dikatakan munib ketika dia di atas ketauhidan. Makanya akhi, kalau ada orang misalkan ya sungguh-sungguh beribadah, bahkan mungkin sebagian mereka sebagai pengampu agama, sebagai dikenal sebagai seorang dai, bahkan dia punya misalkan pengikut dan seterusnya, tapi kalau dia masih melakukan kesyirikan, ya, masih mengajak manusia untuk meminta kepada selain Allah, nyambat-nyambat nama selain Allah, datang ke kuburan-kuburan tertentu, meyakini bahwasanya wali-wali soleh di kuburan tersebut bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, atau bisa dijadikan sebagai media untuk berdoa kepada Allah, maka mereka bukan orang munib. Atau mereka subhanallah, ya, na'am, memberikan sesuatu kepada manusia yang menyimpangkan ketawakalannya. Tidak sedikit subhanallah akhi dari orang-orang yang dianggap masya Allah berilmu di tengah umat ini, tapi memberikan sesuatu barang-barang tertentu yang dikabarkan barang ini bisa ini dan bisa itu, dan barangkali dengan bahasa kita, dengan jimatnya, dengan wafaknya, dengan benang hitam yang dikalungkan ke anak-anaknya. Ini bukan orang munib. Ya. Nah, ma'asyal muslimin, kalau ada seseorang yang terlihat semangat dalam agama, tapi masih misalkan menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, misalkan dia menyembelih untuk di Laut Selatan, untuk Nyi Roro Kidul, misalkan ya. Nah, atau melakukan praktik-praktik perdukunan dan lain sebagainya, maka ma'asyal muslimin, walaupun nampaknya dia seorang ahli ilmu, bahkan dia mengampu agama, memiliki pengikut, maka demi Allah mereka bukan orang munib, karena mereka tidak di atas kekuatan tauhid. Nah, jangan terkecoh, akhi. Jangan terkecoh. Hanya sekedar dengan udeng yang diikatkan di kepala. Hanya sekedar dengan jenggot yang dipanjangkan. Walaupun ini wajib ya. Tapi terkadang subhanallah dukun-dukun pakai jenggot. Ya. Jangan terkecoh karena sekedar banyak pengikut. Cek akidahnya. Cek tauhidnya. Apakah sudah lurus? Maka kalau belum lurus, mereka bukan orang munib. Yang kedua, ikhwan, dikatakan munib seseorang, ya, apabila dia subhanallah memiliki kekuatan ibadah kepada Allah di atas tuntunan Rasulullah. Memiliki kekuatan ketaatan. Masya Allah, dikenal dia seorang yang menegakkan salat. Jangan tanya salat wajibnya. Masya Allah, dikenal dengan salat malamnya. Tidak pernah absen dari takbirnya imam, atau bahkan dia jadi imam. Dikenal dengan puasa Ramadannya, bahkan Masya Allah yang sunnah-sunnahnya. Sebentar lagi nih kita puasa Arafah. Ya, di 9 bulan Dhul Hijjah. Masya Allah, semoga sampai kita ke hari tersebut. Dikenal dengan puasanya, dikenal dengan sedekahnya, bahkan sedekah infak-infak yang sunnahnya setelah yang wajib. Dikenal dengan zikirnya. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya mereka lakukan juga di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak di atas bid'ah. Sama ini juga, akhi. Antum kalau ngelihat orang yang Masya Allah bersungguh-sungguh beribadah, sholatnya, puasanya, zakatnya, sodakonya, zikirnya, tapi ketika melakukannya tidak di atas sunnah Nabi SAW, tuntunan Rasulullah SAW, maka tidak dikatakan munib. Bahkan dikategorikan sesat oleh Nabi SAW. Ya, kenapa? Karena dia melakukan ibadah di atas tuntunan yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Kata Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Awas kalian, jangan suka mengadakan perkara yang baru dalam agama, karena setiap yang baru adalah bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Pemahaman Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahu nasu hasanah. Ya, walaupun dalam persepsi manusia itu baik, setiap bid'ah itu sesat. Walaupun menurut kita baik. Terkadang kita ini menganggap at-tahsin wa taqbih bil aql.
Ya, sekedar menganggap ini baik atau buruk dengan akal kita. Lah. Dalam urusan ibadah, dalam urusan syariat, penganggapan baik dan buruk itu ada standarnya dalil. Ya, standarnya dalil. Ada dalilnya tidak, ada contohnya tidak. Nabi lakukan atau tidak? Karena khawatir, akhi. Ya, selain juga kita terjerumus kepada ketersesatan, yaitu amalan kita sia-sia. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna radd. Siapa yang beramal sementara amalnya tidak ada tuntunan contoh perintahnya dari kami, maka ditolak. Hati-hati ikhwan, Masya Allah, jangan sampai ini. Ya, kita beramal sia-sia di antara ciri atau di antara kriteria amal itu sia-sia ketika amalan sesungguh-sungguh apapun namun tidak didasari dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka habaan mansura. Ya, itu disebut munib. Yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, seseorang dikatakan munib ketika dia menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Di atas keluhuran akhlak, ketinggian pekerti. Allah. Jangan diremehkan urusan akhlak, akhi. Ya, budi yang luhur, pekerti yang tinggi. Masya Allah. Karena kriteria kekuatan iman seseorang juga tergantung akhlaknya. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang memiliki ketinggian iman, yang paling sempurna imannya, kata Nabi, yang paling baik akhlaknya. Allahu Akbar. Dan akhlak ini hiasan yang memperindah dan menghiasi seorang hamba. Akhi, akhlak di mana saja nemploknya akan indah. Akhlak nemplok pada akhlak nemplok pada anak kita akan menjadi qurrata ayun. Akhlak nemplok pada istri kita maka akan menjadi istri-istri yang qurrata ayun, yang salihah. Akhlak nemplok pada suami kita, Masya Allah, menjadi suami-suami yang qurrata ayun. Akhlak nemplok pada kedua orang tua kita, Masya Allah, kedua orang tua kita yang Masya Allah qurrata ayun. Akhlak nemplok pada rakyat kita, maka menjadi rakyat-rakyat yang qurrata ayun. Kepada pemerintah kita, pemimpin yang qurrata ayun. Dimanapun akhlak itu nemplok, indah. Sebaliknya ketika akhlak hilang, pekerti, budi yang luhur hilang di tengah umat, individu, keluarga atau jamaah, maka na'udzubillah akan terjadi kegersangan dalam kehidupan, dalam muamalah. Karena akhlak ini mengatur muamalah kita dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan ayah, dengan bunda, dengan tetangga, dengan rakyat, dengan pemerintah. Semua sudah diatur dengan sempurna. Hatta dengan hewan kita dianjurkan berakhlak. Naam. Maka akhi, sama. Ketika ada orang Masya Allah, dia di atas tauhid, ibadahnya juga Masya Allah, tapi akhlaknya buruk, tidak atau belum dikatakan munib total. Ya, tidak dikatakan munib dengan secara total. Maka inilah ikhwan, ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, kriteria seseorang dikatakan munib juga apabila dia telah di atas kekuatan tauhid, apabila dia di atas kekuatan ibadah, di atas sunnah, ketaatan dan ketundukan kepada Allah, dan apabila dia di atas kekuatan akhlak. Dan insya Allah sering kita tahu terjemah akhlak, ya. Akhlak itu katanya apa? Badlun nada, senantiasa murah kebaikan dan senantiasa berusaha memudahkan urusan orang lain. Masya Allah, murah kebaikan. Yang kedua, kaful ada, menahan diri dari melakukan keburukan kepada orang lain. Ya, dia anti melakukan keburukan kepada saudaranya, baik dengan lisannya, tangannya, kakinya, badannya, bahkan hatinya senantiasa bersih kepada saudaranya, berbaik sangka dan baik sangka. Kemudian ma'asyiral muslimin juga Masya Allah, wa talaqatul wajah. Di antara bukti akhlak seseorang mulia, Masya Allah, senantiasa terlihat wajahnya ceria, senyum, ya, berseri-seri. Karena betapa sedihnya ketika ketemu seseorang wajahnya cemberut, dah monyong nama cemberut lagi. Wajahnya abus. Allah menegur Rasulullah SAW, abasa wa tawalla, ya, pernah abus, ya, dengan ijtihad Nabi SAW. Naam, tidak nyaman. Kita sangat nyaman ketika melihat Masya Allah, ketemu orang Assalamualaikum, wajahnya ceria. Naam, ya, maka ini bagian daripada akhlak. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, luar biasa. Maka
orang-orang yang munib memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah. Orang-orang yang memiliki hati munib. Dari mana seseorang bisa menjadi orang munib? Tentunya dari kesucian jiwanya, kebersihan hatinya. Ya, kekuatan jiwanya dan kebersihan hatinya, maka dia menjadi orang munib. Nah, ma'asyiral muslimin, maka kedudukannya besar. Ya, lihat di halaman 124 sampai 126. Kita sebutkan keutamaan-keutamaan inabah. Pertama tadi, di antara keutamaan inabah bahwasanya inabah mencakup seluruh urusan agama. Makanya orang yang munib berarti dia telah menegakkan agama dengan sempurna. Tadi itu. Berarti dia sudah bertauhid. Berarti dia sudah menjadi pengikut sunnah di atas kekuatan taatnya kepada Allah. Yang ketiga berarti dia sudah berakhlak mulia. Maka orang yang munib, makanya Ibrahim apa? Ibrahim Allah katakan inna Ibrahima la halimun awwahun munib. Sungguh Ibrahim itu lembut, penyantun dan juga sangat munib. Kenapa? Karena Ibrahim telah menegakkan agama dengan totality. Ya, bahkan Rasulullah katakan wa ilaihi unib, dan aku hanya kepada Allah aku kembali. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, orang-orang yang mendapatkan orang memiliki sifat inabah, masya Allah, akan ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentunya dengan surga Allah. Ya. Lihat di dalam surat halaman surat Qaf ayat 31-34 Allah katakan walladzi yuriikum ayatihi wa yunzilukum minas sama'i rizqa. Dialah Allah yang memperlihatkan kepada hambanya ayat tanda-tanda kebesarannya dan menurunkan rizki kepada kalian dari langit. Wa ma yatadakkaru illa man yunib. Ya. Oh maaf, dalam surat Qaf, maaf, yaitu qaulu ta'ala wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Didekatkan surga kepada orang-orang yaitu yang bertakwa dan tidak jauh. Ya. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafil. Ini yang dijanjikan untuk kalian bagi orang-orang yang kembali dan senantiasa menjaga Allah. Naam, lalu Allah katakan man khasyir rahmana wa jaa'a biqalbin munib. Mereka adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah dan datang kepada Allah dengan hati yang munib. Hati yang kembali, biqalbin munib. Dengan hati yang kembali, udkhuluha bisalamin, dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke dalam surga dan itulah hari yang dijanjikan. Allahu Akbar. Ada kabar gembira surga bagi mereka. Allah janjikan bagi man khasyir rahman wa jaa biqalbin munib. Siapa yang takut kepada Allah dan datang dengan hati yang kembali, hati yang munib, udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Ya, masuklah kalian ke dalam surga dengan keselamatan dan itulah hari yang sangat kekal. Tapi subhanallah akhi, Allah subhanahu menyebutkan bahwasanya orang-orang yang munib itulah orang-orang yang mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Allah di dunia ini. Ya, Allah katakan tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Ya, ini merupakan Allah Subhanahu wa taala peringatan. Tabsiratan merupakan pelajaran dan peringatan bagi hamba-hamba yang kembali. Naam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi dalam surat Ghafir, huwa alladzi yuriikum ayatihi wa yunazzilu minas sama'i rizqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan ayat tanda-tanda kebesarannya dan menurunkan rizki dari langit. Wa ma yatadakkaru illa man yunib, kata Allah, dan tidak akan ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali dari orang-orang yang munib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara keutamaannya disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar. Allah sebutkan tentang mereka orang-orang yang munib. Allah katakan alladzina ijtanabut taguta ay ya'buduha. Mereka yang menjauhkan tagut, sesembahan selain Allah, untuk mereka sembah. Wa anabu ilallah, dan mereka anabu ilallah. Mereka senantiasa kembali ke jalan Allah. Inabah. Wa anabu ilallah,
Dzalika lahumul busra fabashshir ibad. Bagi mereka ada kabar gembira dan berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang munib. Allahu akbar. Tentunya kabar gembira di dunia dan kabar gembira di akhirat. Kemudian ma'asyiral muslimin, terakhir bahwasanya kebahagiaan mereka akan dapatkan dengan sikap dan sifat inabah mereka. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa beliau mengatakan, ya, na'am kullu ibadin khuliqa lil ibadah, kata setiap hamba diciptakan untuk ibadah. Ya, maka dari itu kata beliau, ya, maka dari itu kemaslahatan, ya, kesempurnaan, kesenangan, kebahagiaan setiap hamba terletak pada ibadah dan inabahnya kepada Allah. Nah, ya, dan ini pasti, dan ini kesimpulan dari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan bahwa kemaslahatan, kesempurnaan, kesenangan dan kebahagiaan bagi setiap hamba terletak pada ibadah dan inabahnya kepada Allah. Ibadah dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakallahu akbar. Nah, kalau begitu semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi yaitu orang-orang yang memiliki qalbun munib, hati yang kembali kepada Allah. Karena hakikatnya sebetulnya, ya, kenapa orang menjadi ahlu tauhid? Kenapa orang memiliki kekuatan ibadah di atas sunnah? Kenapa seseorang memiliki kekuatan akhlak? Sebetulnya bersumber dan bermuara dari hatinya yang kembali kepada Allah. Di sini, waja'a biqalbin munib, dia datang dengan hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin, hati yang kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di akhir pembahasan kita bahwa, ya, di sana ada orang-orang yang inabahnya tidak diterima. Yaitu inabah orang-orang yang melakukan, inabahnya orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan. Apalagi jelas-jelas mereka di hadapan di atas agama selain agama Allah. Allah ceritakan akhi inabah mereka, inabah di antara ciri dan sifat dan ciri dan sifat inabahnya orang-orang musyrik adalah inabah kepada Allah hanya dalam keadaan sulit. Namun dalam keadaan senang mereka lupa dengan Allah. Bahkan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam surat Az-Zumar, ayat 39, ayat 8, Allah katakan wa idza massal insanu durrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Apabila seorang manusia ditimpakan madarat, diberikan mara bahaya, kesulitan, maka dia berdoa kepada Allah. Ya, dia kembali ke muniban ilaihi, kembali kepada Allah. Summa idza khawwalahu ni'matun min. Namun tatkala musibah itu digantikan dengan nikmat oleh Allah, nasya ma kana yad'u ilaihi, mereka melupakan zat yang mereka dahulu berdoa kepadanya, wa ja'ala lillahi andada, lalu mereka menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan liyudilla an sabilihi, yang untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah. Kul, maka kata Allah, tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Silahkan kata Allah, kau bersenang-senang dengan kekufuranmu sejenak kalian akan menjadi ashabun nar. Maka ini na'udzubillah sifat, yaitu inabahnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mereka subhanallah ketika dalam keadaan sulit, ya mereka kembali kepada Allah. Namun ya mereka menangis dan meminta. Namun ketika dalam keadaan senang mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ayul ikhwah, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa dipahami adanya, dan insyaallah kita berharap menjadi ilmu yang manfaat bagi kita, dan kita berharap subhanahu kepada Allah, semoga Allah membimbing kita menjadi orang-orang yang munib kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan tauhid kita, kekuatan ittiba sunnah dan ibadah kita, dan kekuatan akhlak yang mulia pada diri kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Jazakumullah khair kami sampaikan kepada Al-Ustaz. Jazakumullah khairah. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Fakhruddin Nu'man, hafizahullahu taala, Ustaz, atas syarah dan juga penjelasan terkait dengan tema kita pada hari ini, hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Pendengar dan pemerhati Roja, kita berikan kesempatan untuk selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan di dalam kajian sore hari ini. Anda bisa bertanya di line telepon. Iya, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Rizal di Bandung.
Abu Rizal ya. Baik, dia baru. Silahkan, Bapak pertanyaannya. Abu Rizal ya. Iya. Silakan. Ini menanyakan masalah bid'ah, Pak. Diperjelas Pak, mohon maaf. Ciri-cirinya, tanda-tandanya gitu. Diulang kembali Pak. Ciri-cirinya, tanda-tandanya gitu. Ya, bid'ah. Oh, taib. Belum tahu bid'ah itu apa saja gitu. Baik, pertanyaannya itu saja, Abu Rizal. Iya, kita akan simak jawabannya dari Ustaz secara langsung. Silahkan Ustaz. Bapak yang di Palu yang insya Allah diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fiik. Kalimat bid'ah atau istilah bid'ah, ya, satu dosa besar yang senantiasa diulang-ulang. Istilah ini oleh Nabi SAW di zaman ketika beliau masih hidup di kalangan para sahabat, untuk mengingatkan sahabatnya dari dosa yang sangat besar ini. Karena kalau kita katakan dosa besar itu, tingkatannya ada 3. Pertama, syirik. Ya, syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, bid'ah. Yang ketiga, maksiat. Ya. Bid'ah, ayul ikhramukumullah. Nabi sering ulang-ulang. Bahkan Nabi SAW memiliki khutbah atau Nabi ketika beliau berkhutbah menyampaikan nasihat, beliau awal dengan khutbah yang dikenal dengan khutbatul hajah. Di antara isi khutbah atau muqaddimah khutbah Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ketahuilah bahwasanya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairal huda, dan sebaik-baik petunjuk huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah melalui sunnah, setelah Al-Qur'annya tentunya melalui hadis. Ya, wa syarrul umur, kata Nabi, dan seburuk-buruk perkara di dalam agama ini, karena Nabi ya bicara tentang agama, karena Nabi tidak berbicara banyak tentang dunia. Urusan dunia itu kalian lebih tahu, kata Nabi. Ya, wasyarrul umur, dan seburuk-buruk perkara dalam agama ini muhdatsatuha. Perkara-perkara yang baru, yang dibaru-barukan, yang diada-adakan, yang tidak datang, yaitu perintahnya, contohnya, tuntunannya dariku, kata Nabi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Begitu berulang-ulang Nabi katakan. Karena setiap sesuatu yang baru dalam agama, maka itulah yang dikenal, yang disebut dengan bid'ah. Lalu kata Nabi, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu kesesatan. Ya. Ma'asal muslimin, inilah istilah yang jangan kita merasa aneh atau merasa fobia dengan istilah bid'ah. Ini merupakan mungkar. Kalau kita bilang amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan manusia kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar, maka yang ma'ruf yang pertama yang harus kita ajak yaitu tauhid. Mungkar yang pertama yang wajib kita ingkari adalah syirik. Ma'ruf yang kedua yang harus kita ajak manusia itu ittiba'us sunnah, mengikuti tuntunan Rasulullah di dalam beragama dan beribadah. Dan mungkar yang kedua setelah syirik adalah yaitu bid'ah tadi. Nabi berulang-ulang. Maka ini jangan sampai fobia dengan kalimat ini. Dan bid'ah itu ada dalam agama. Ya, baru setelah itu maksiat yang diusung oleh hawa nafsu dan syaitan. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Apa bid'ah itu? Makna atau pemahaman bid'ah, makna arti bid'ah yang cukup sempurna yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Ya, beliau mengatakan al-bid'atu huwa amrun muhdatsatun fid din. Perkara yang baru di dalam agama. Tuntunan yang baru. Tata cara ibadah. Ya, tuntunan agama yang baru yang tidak Nabi ajarkan. Tidak ada contoh, tidak ada dalil. Dibuat-buat hasil rekayasa akal. Atau mengikuti nenek moyang. Atau mengikuti kebanyakan manusia. Atau hawa nafsu, sekedar hawa nafsu. Tapi, ya, naam, berkaitan dengan agama. Bahkan orang memandangnya itu agama. Amrun muhdatsatun fid din.
Satu perkara yang diperbaharui atau yang baru dalam agama, tudahis syariah, yang subhanallah perbuatannya menyerupai syariat. Ya. Nah, perbuatannya, pelaksanaannya menyerupai syariat. Orang melihatnya ini bagus kok, ini kan agama kok. Ini ya bagian dari agama kok. Bahkan pelakunya menganggap itu bagian dari agama, tudahis syariah, menyerupai syariat. Lalu apa tujuannya melakukan bid'ah? Kata beliau, ya, tudai syariah yuqsadu biha al-mubalaghatu fi ta'abbudi ila Allah. Yang pelakunya melakukan bid'ah tersebut dalam rangka ingin berlebihan dalam beragama. Berlebihan dalam menghambakan diri kepada Allah. Ya, maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, dan banyak sekali contoh ya. Kita salah satu contohnya bid'ah yang dilakukan oleh kaum Yahudi contoh. Dan guru bid'ah itu memang Yahudi. Di mana mereka mensyariatkan rohbaniyah. Allah katakan wa rohbaniyatan ibtada'uha ma kataballahu alaihim. Rohbaniyah yaitu sebagian kelompok dari mereka mengharamkan diri untuk menikah. Contohlah pendeta-pendeta mereka, biara-biarawati mereka, ruhban-ruhban mereka tabattul, yaitu meninggalkan nikah, mengharamkan dirinya untuk menikah. Ini bid'ah dalam agama mereka. Kata Allah, ini bid'ah. Maksudnya apa? Ingin betul-betul konsentrasi. Ingin betul-betul konsentrasi di dalam agama. Dalam melakukan ketaatan kepada Rabbnya Allah, akhirnya meninggalkan nikah. Makanya ketika ada 3 golongan datang kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ya, atau mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Ya, dan mereka menganggap kok sedikit ya ibadahnya Nabi. Ada 3 orang datang kepada Nabi SAW. Lalu yang satu mengatakan, adapun aku tidak pernah tidur malam, aku terus ibadah. Aku tidak tidur malam. Yang satu mengatakan, aku tidak akan nikah, aku akan ibadah saja. Yang satu mengatakan, aku tidak akan berbuka, aku puasa terus setiap hari, aku ingin banyak beribadah. Lalu didengar ya ungkapan mereka oleh Nabi SAW, lalu mengatakan, antum taquluna kada wa kada. Kalian mengatakan ini dan itu, yang satu tidak tidur di malam hari, yang dua yaitu dia tidak puasa, tidak buka di siang hari, yang satu tidak menikah karena ingin fokus ibadah. Kalian yang mengatakan ini dan itu, kata Nabi, amma ana, adapun aku. Ya. Naam, aku tidur dan aku ibadah, aku puasa dan aku terkadang buka. Terkadang puasa, terkadang buka. Aku juga nikah. Dan siapa yang tidak suka dengan tuntunanku, maka dia bukan golonganku. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ya, bid'ah itu terbagi 2. Ada bid'ah asliyah yang sama sekali tidak ada dasar dalam agama. Bid'ah asli, bid'ah yang sama sekali tidak ada dasar dalam agama. Ya. Sebagaimana orang misalkan menyembah Allah di atas kuburan. Menyembah Allah di atas kuburan atau menjadikan orang-orang saleh sebagai perantaraan kepada Allah. Ini bid'ah yang asli. Yang tidak ada tuntunan dalam agama. Sama sekali. Ya, seperti bid'ahnya itu ya orang-orang Ahmadiyah yang meyakini ada agama setelah Muhammad. Bid'ahnya orang-orang Syiah yang membenci para sahabat Nabi SAW. Ini bid'ahnya. Dan tidak sedikit bid'ah-bid'ah orang-orang Sufiyah yang mereka mengadakan ibadah yang sama sekali. Contoh bid'ah asliyah, ada orang-orang yang mengadakan sholat, yaitu sholat raghaib. Ya, di malam Jumat malam Jumat pertama di bulan Muharram dan seterusnya. Ada bid'ah idhafiyah, bid'ah yang perbuatan-perbuatan baru dalam agama yang ditempelkan, ya, ditambahkan kepada ibadah yang hakikatnya ada syariatnya. Ya. Contoh ma'asal ikhwan rahimakumullah, ya, ada orang membaca Al-Qur'an. Ya, biasanya bid'ah idhafiyah ini berkaitan dengan 6 perkara. Ya, berkaitan dengan pertama, membuat waktu tertentu.
Contoh, misalkan Anda baca Quran, baca ayat ini ya di malam tertentu. Ya. Baca dikir ini, dikirnya bagus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi di waktu tertentu, dikatakan menentukan waktu tertentu. Yang ketentuan waktu tersebut tidak ada tuntunan Nabi. Yang kedua, jumlah. Menentukan jumlah tertentu, yang jumlah itu Nabi tidak ajarkan. Contoh misalkan, saya pernah lihat ada orang, di kamarnya tulisan apa itu, kapur. Kamarnya nggak dicat, tulisan kapur. Tulisan angka di kamarnya. Kenapa? Ternyata dia setiap hari ada katanya amalan 1.000.000 membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlasnya tidak salah kita baca, tapi 1.000.000-nya dari mana? Contoh, ada orang meyakini setiap malam Jumat baca 3 kali Yasin. Yasinnya Masya Allah. Tapi 3 kali Yasin itu dari mana? 3. Ya tambahan. Ada tambahan tak ditambah-tambah. Yang ketiga ikhwan berkaitan dengan yaitu tempat. Menentukan satu tempat dalam ibadah yang Nabi tidak tentukan. Ya misalkan baca ini, baca itu, atau lakukan ibadah ini tempatnya misalkan di tempat yang ditentukan, atau di majlis, atau di masjid, atau di gua misalkan. Menentukan tempat. Yang ketiga itu menentukan sebab. Sebab yang tidak disyariatkan Nabi SAW. Ada ibadah karena sebab. Contoh salat salat jenazah ada sebab. Contoh salat gerhana, salat istisqa, minta hujan ada sebab. Kalau ada orang tiba-tiba melakukan sebab tertentu, ya membawa saya misalkan ibadah melakukan sholat, sebabnya apa? Sebabnya ini hari lahir saya. Sholatnya sih oke, tapi sebabnya hari lahir nggak ada. Ya, sebabnya disebabkan hari lahir. Maka ini berkaitan dengan sebab. Kemudian apa lagi? Tata cara. Ya, bagus sih dzikir la ilah, tapi tata caranya saya pernah melihat orang berzikir, dzikirnya la ilaha illallah. Coba perhatikan, begini berzikirnya. Dari mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi mulai dia keras la ilaha illallah, la ilallah. Kemudian dia mulai bergerak tangannya la ilaha illallah, la ilallah. Lalu dia mulai dia berdiri. Dia mulai seperti kesetanan, dia berputar-putar. Lalu dia pun hilang, kalimatnya hilang satu persatu. La ilaha illallah, tinggal illallah, illallah, illallah. Terus Allah, Allah, Allah. Diakhiri hu gitu. Innalillah. Dari mana saya ini? Tata cara. Bukan kita melarang orang melakukan la ilaha illallah tahlil. Tapi tata cara seperti itu dari mana? Nabi ajarkan? Tidak pernah. Kemudian jenis. Yang keenam jenis. Berkaitan dengan jenis. Ya contoh jenis misalkan sebentar lagi kita nih kurban. Apa kurban ikhwan? Ya kurbannya dengan kambing yang sespesiesnya, domba domba yang spesiesnya, kemudian unta dan sapi dan spesiesnya. Jumhur mengatakan atau ya hampir sepakat para ulama tentang kerbau. Lalu dia bikin jenis baru. Apa itu? Yang penting telinganya kayak kambing, bulunya kayak kambing, makannya kayak kambing, nya kayak kambing. Apa? Marmot. Ya, dia tentukan jenis marmot. Dia sembelih marmot, ya berkurban. Ini nggak benar. Jenisnya sudah jelas sudah. Jangan bikin jenis-jenis baru. Maka ma'asyal muslimin, ya, maka itu namanya bid'ah idhofiyah, bid'ah yang ditambahkan dalam ibadah yang disyariatkan, namun ditambahkan tata caranya baru, hitungannya tidak pernah dicontohkan, ya, kemudian jenisnya, sebabnya, ya, tempatnya, waktunya dan seterusnya. Ya, makanya subhanallah banyak kalau kita preteli banyak sekali di tengah masyarakat kita, ya, budaya-budaya yang dianggap ibadah yang kalau dilihat dari literatur sunnah Nabi SAW tidak ada contoh dari Nabi SAW. Nah maka ini harus kita hati-hati. Bertanyalah kepada ahli ilmu yang betul-betul agamanya kembali kepada sunnah agar jangan sampai semangat kita melakukan ibadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah disebabkan karena bid'ah. Nah, wallahu a'lam. Nah Ustaz, alhamdulillah cukup jelas dan sangat terperinci jawabannya disampaikan oleh Ustaz terkait dengan pertanyaan dari pendengar kita Abu Rizal barakallahu fiik, dan juga menjawab pertanyaan dari pesan singkat yang sama, alhamdulillah. Dan Ustaz, karena keterbatasan waktu yang ada, kita hanya bisa mengangkat satu pertanyaan ini, dan sebagai kesimpulan kajian sore hari ini sekaligus ikhtitam, kami persilahkan Ustaz. Nah, barakallahu fiik, mohon maaf karena pertanyaannya jawabannya panjang. Harusnya lebih panjang lagi jawabannya. Menghabiskan kesempatan yang lain untuk bertanya, jazakumul khair.
Nah, di akhir perjumpaan kita ya, maka intinya bahwasanya Allahu Akbar, di antara kesempurnaan agama dan kesempurnaan seseorang beragama dalam agama ini adalah seorang hamba memiliki sifat inabah, munib, ya, menjadi orang yang munib sebagaimana sifat-sifat para nabi tadi disebutkan, mereka orang-orang munib, ya, maka ayat ikhwah, dan disebut inabah adalah di atas kekuatan cinta, di atas kekuatan takut, di atas pengagungan kepada Allah, dan senantiasa penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk inabah seorang hamba adalah dia betul-betul hanya menjadikan Allah sebagai satu saja yang disembah. Dia menghilangkan seluruh sesembahan selain Allah, lalu menjadikan Nabi Muhammad SAW satu-satunya panutan, uswatun hasanah dalam kesungguhannya melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian disebut inabah juga ketika dia yaitu berada di atas ketinggian akhlak, ya, keluhuran budi pekerti dan ketinggian akhlak. Kemudian ma'asyal musliminkumullah, tadi kita sebutkan bahwa seseorang yang melakukan inabah yaitu di atas melebihi sekedar dia bertobat. Tadi sudah kita sebutkan perbedaan tobat dengan inabah, bahwasanya setiap tobat itu inabah, tapi tidak setiap inabah tobat. Karena inabah tidak mesti didahului dengan perbuatan dosa, sementara tobat didahului dengan perbuatan dosa. Yang kedua, inabah memiliki kekuatan ketaatan setelah melakukan perbuatan dosa. Adapun perbuatan dosa bisa dikatakan disebut bertobat, adapun tobat bisa dikatakan disebut bertobat ketika dia yaitu memenuhi 3 syarat, yaitu bersedih, mencopot, dan berazam kuat tidak akan kembali kepada dosa yang dilakukan. Barakallahu fikum ya ikhwah. Naam, dan keutamaan-keutamaan ibadah sudah kita sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi orang-orang yang munib, ya, dan menundukkan hati kita agar kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.